Yang pertama, pandangan Kiai Haji Idrus Romli dari Nahdlatul Ulama. Mayoritas ulama fuqaha berpendapat rokok itu hukumnya makruh, makruh tanzih. Itu mayoritas. Lalu bagaimana secara kesehatan? Karena di bungkus rokok itu kan ada tulisan merokok dapat menyebabkan kanker, apalagi diabetes ya, apalagi impoten dan macam-macam. Itu propaganda, nggak sungguhan. Itu propaganda Amerika. Mengapa propaganda Amerika? Dulu di Amerika ketika masih menjajah negara-negara Asia, minyak goreng dibuat dari kelapa sawit, sawitnya ngambil dari sini. Setelah negara-negara Asia merdeka, Amerika gak punya kelapa sawit, maka minyak goreng dibuat dari soya, dari kedelai. Akibatnya apa? Menyebabkan diabetes, darah tinggi, impoten dan lain sebagainya. Nah, pabrik minyak untuk menutupi ini yang dikambing hitamkan adalah rokok. Sebenarnya hanya kambing hitam itu. Rokok itu biasa-biasalah, nggak berbahaya seperti yang ada di bungkus rokok, enggak. Rokok itu berbahaya bagi orang yang nggak sehat memang. Kalau orang nggak sehat, jangankan merokok, makan nasi biasa nggak enak. Kalau dikatakan rokok bahaya seperti yang ada di bungkus rokok itu nggak betul. Orang Jepang lebih banyak yang merokok daripada orang Amerika. Tapi yang kena diabetes, ya, yang kena diabetes, impoten dan lain sebagainya lebih banyak orang Amerika daripada orang Jepang. Itu nggak betul itu. Di bungkus rokok itu nggak betul. Ini bukan karena saya merokok, saya nggak merokok. Tapi kita ini membicarakan apa adanya. Karena mayoritas ulama berfatwa rokok itu makruh bukan haram. Ada yang tanya, apa manfaatnya rokok? Loh, kalau ingin tahu rokok dulu. Kalau sudah merokok baru tahu manfaatnya. Saya dulu pernah merokok, cuma nggak lama, sebentar, cuma 6 tahun dulu merokok. Cuma 6 tahun. Tapi setelah itu berhenti. Berhentinya waktu di pondok. Di pondok itu merokok. Saya berhenti karena oleh guru saya, oleh kiai dijadikan penasehat yang memberi konseling, memberi ceramah pada murid-murid yang rajin merokok. Padahal saya merokok, saya disuruh ceramah pada yang merokok, akhirnya berhenti merokok itu. Sebenarnya sudah 6 tahun. 1 tahun berhenti merokok, ada murid saya yang nggak tahu datang ke kamar saya ngasih rokok 1 bungkus. Loh, dikasih rokok. Karena dikasih rokok gak ada yang merokok. Habis isya saya beli kopi 1 gelas sambil belajar baca kitab, rokokan, gak terasa habis 1 bungkus itu. Sekarang sudah enggak lagi. Mengapa? Karena sering ngisi acara di tempat-tempat yang gak bisa merokok. Malah kalau bermalam di hotel, kalau ketemu merokok satu katanya didenda 500.000. Lebih mahal dendanya daripada rokoknya. Akhirnya gak merokok lah. Tapi menurut saya rokok tidak haram, makruh. Karena sebab-sebab keharaman gak ada di rokok itu. Dan manfaatnya ada. Di Universitas Brawijaya Malang sama Rumah Sakit Paru-Paru Jember ada rokok sehat. Ada rokok khusus orang yang kena asma. Itu obatnya rokokan, bisa sembuh itu. Ini dalil untuk perokok ya. Tapi jangan merokok lah kalau nggak merokok, karena rokok itu bau. Kalau nggak percaya tanya sama istrinya bangun tidur kalau orang merokok itu. Ada lagi. Yang kedua dari Ustadz Adi Hidayat.
Hukum merokok. Saya pribadi ya, kalau berbeda pendapat ya saya hargai, silakan saja. Tapi saya pribadi mengatakan haram. Haram saya pribadi. Kalau antum percaya dengan saya, ya antum tinggalkan rokok. Tinggalkan. Apa dalil yang menjadikan? Tolong sampaikan pada saya saja bukti, satu saja yang menguatkan pada saya bahwa rokok itu bisa halal. Halal itu kan artinya nggak ada masalah, hilal muskilah, nggak ada masalahnya. Tidak menimbulkan masalah, tidak madarat, tidak melanggar unsur yang bisa menyebabkan jatuh hukum-hukum yang sifatnya kemudian mencegah dari keburukan. Baik, mencegah dari keburukan, segala yang halal pasti baik. Baik dari segi hukum, baik dari manfaat, baik untuk kesehatan kalau itu makanan, baik untuk fisik kalau itu pakaian, baik untuk kehidupan kalau itu sekitaran dalam kehidupan kita. Sekarang persoalannya, tolong tunjukkan pada saya di mana sisi baik rokok yang dipandang secara objektif itu baik. Mana baiknya? Kalau rokok itu baik, antum boleh nggak anak antum yang 5 tahun dikasih rokok? Katanya baik. Antum sih nggak membolehkan anak antum merokok. Kenapa antum merokok? Bikin? Dan antum sepakat bahwa rokok itu kan ada racunnya. Di dalam rokok itu ada sesuatu yang berbahaya. Antum yang merokok, Masya Allah, menebarkan juga racun untuk orang lain. Dan penghisap itu kan lebih banyak ya negatifnya dibandingkan dengan perokok aktifnya. Perokok pasif itu lebih berbahaya. Dan sudah banyak penelitian di situ. Maka kalau saya pribadi mengatakan rokok haram gitu kan. Jangan membunuh jiwa sendiri dengan keadaan yang demikian. Kalau antum masih mau mengambil yang lainnya, ya itu terserah antum pribadi. Ya, tapi kalau antum bisa merokok misalnya sampai malam ini, saya katakan pada antum, kalau antum mencintai kita semua, berhentilah antum merokok. Simpan. Ya, setiap antum merokok, Masya Allah. Setiap mau merokok, antum bikin kotak aja dulu. Kalau bisa kotak kayak akuarium. Simpan. Ya, terus kebiasaan antum merokok, begitu kemudian ingin beli rokok, antum ganti bismillah, masukkan ke akuarium itu. Bismillah, masukkan lagi. Bismillah, setiap mau merokok, berlindung kepada Allah, ya Allah jauhkan saya, Allah dari rokok jauhkan saya. Minta, bertekad. Tapi konsisten. Ya, begitu uang siap diberikan, masukkan akuarium, masukkan akuarium. Lihat dalam setahun. Begitu setahun bisa beli motor antum. Buka akuariumnya, antum lihat. Ternyata kebiasaan merokok itu ketika antum simpan, hasilnya bisa bermanfaat lebih untuk antum. Ya, jadi saya mohon kepada antum semua, kalau merokok lebih baik berhenti saja. Kalau ada pendapat lain, itu pendapat masing-masing. Tidak harus dan saling berselisih di situ. Jelas ya? Ustadz nggak merokok aja, nggak tahu caranya merokok. Ya memang saya nggak merokok, kan? Apa yang mau dipaksakan di situ? Kita beralih pada pandangan Ustadz Abdul Somad. Apa hukum orang merokok? Ini bukan fatwa Abdul Somad. Abdul Somad bukan ulama. Abdul Somad hanya membacakan fatwa ulama sahaja. Pertama, Mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Kata Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, rokok haram. Mufti Mesir satu lagi, Syekh Nasr Farid Wasil. Kata Syekh Nasr Farid Wasil, rokok haram. Mufti Saudi Arabia, rokok haram. Saya tak tahu di Sabah rokok haram ke makruh. Ustaz Abdul Somad merokok, saya tak merokok. Itu fatwa ulama. Adakah ulama yang memfatwakan makruh? Ada. Sebab kata dia di Quran tak ada ayat menyebut ya ayyuhalladzina amanu inna rokok haram, tak ada. Kerana tidak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada Nabi cerita tentang tembakau, maka ulama berijtihad, ulama ikhtilaf. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan tak sampai pada darjah haram, hanya makruh saja. Nah, jadi puan-tuan pilihlah nak haram apa nak makruh. Tapi jangan gara-gara yang saya sampaikan ini ada makruh, yang dah berhenti dia merokok balik. Saya sebenarnya nak berhenti Ustaz, tapi sebab Ustaz kata makruh, saya pilih makruh je lah. Yang dah berhenti elok, sebab dia banyak memudaratkan. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi saya nak cerita sikit. Ada sahabat saya namanya Al-Mukarram Al-Ustadz Luqman Syarif. Dia daripada UIA, IIU, International Islamic University Gombak. Jadi dia bercerita tentang seorang ulama. Di belakang rumah ulama ni ada pokok ubi, ada pokok tebu, ada pokok cabai, ada pokok tembakau. Suatu malam datang, dia duduk kat kampung, maka suatu malam datanglah babi, khinzir, maaf.
Datang khinzir, pagi dia buka jendela tengok. Habis tebu, habis cabai, habis kacang, habis ubi semua tak ada. Yang tak dimakan babi, khinzir hanya tembakau. Rupanya khinzir pun mengharamkan tembakau. Nah itu, tapi cerita ni, padahal khinzir itu kan haram. Khinzir itu kan haram. Yang haram pun mengharamkan tembakau. Yang sakit hati, saya cerita aja. Dari kalangan Salafi, Ustadz Firanda Andirja. Bagaimana membantah orang yang mengatakan hukum rokok makruh, bahkan ada yang bilang sunnah? Siapa yang bilang sunnah? Ada konon, ada yang bilang, ada sebagian ustadz atau sebagian kiai mengajar pengajian, dia bilang rokok ini wajib bagi saya. Kalau saya tidak ngerokok, saya tidak bisa ngajar. Itu namanya kecanduan. Sama, ada orang kalau nggak morfin dia stres. Dia nggak, stresnya bisa hilang kalau dia apa? Pakai morfin. Tapi bilang jadi morfin jadi halal, jadi wajib? Ya, enggak kan? Enggak. Ya, rokok itu haram. Ya, saya termasuk orang yang paling terganggu dengan rokok. Ya, kalau orang tidak biasa merokok itu sangat stres dengan orang yang merokok. Ya, kata Nabi SAW, la darar wa la dirar. Tidak boleh memberi kemudaratan kepada diri sendiri dan tidak boleh juga memberi kemudaratan kepada orang lain. Ad-dararu yuzal. Ya, dalam kaidah namanya kemudaratan harus dihilangkan. Dan orang yang merokok dia memberi kemudaratan kepada dirinya dan beri kemudaratan kepada orang lain. Ya, misalnya di hotel terganggu, ada orang merokok di samping kamar kita, luar biasa, asapnya masuk ke, subhanallah, asap rokok itu bisa masuk ke sela-sela ya. Rokok sebelah masuk ke kamar kita. Ini kemarin saya di Mekah seperti itu. Sampai istri saya, sampai kita apa istri saya setengah mati lagi. Apa ada asap rokok, kurang ajar ya. Sebelah merokok, orang Indonesia. Aduh, kita mau tegur, ribut lagi, umroh lagi, macam-macam, enggak enak. Akhirnya ya sudah, mau diapain lagi. Tapi benar-benar mengganggu. Saya kemarin waktu hajian kemarin, ya, ada orang merokok di Muzdalifah. Jarak dia kira-kira mungkin 15 meter. Dia merokok, asapnya sampai ke hidung saya nggak tahu itu kok asapnya luar biasa. Saya bilang, ya akhi taqillah, saya ente lagi pakai ihram, berhenti ente. Enggak, akhirnya dia matikannya. Mengganggu. Ya. Belum lagi kalau sholat kemudian mulutnya bau rokok. Waladhdallin, amin, PD-nya amin. Setengah meter sebelah kanan, setengah meter sebelah kiri. Ganggu orang ya. Yang paling menderita istrinya, kasihan. Ente kalau merokok yakinlah haram. Jangan ente bilang sunnah. Kalau ente yakin itu haram, suatu saat ente bisa meninggalkan. Berdoa kepada Allah supaya bisa meninggalkan. Tapi kalau itu sunnah. Gimana mau ditinggalkan sunnah? Dapat pahala merokok. Ini ngawur seperti ini. Apalagi wajib, bukan cuma sunnah. Hukumnya apa? Wajib. Saya sering sampaikan, rokok itu hukumnya haram, maka tidak ada orang yang merokok bilang apa? Bismillah. Enggak ada. Dan tidak ada orang setelah merokok bilang alhamdulillah. Enggak ada. Karena hati dia enggak enak sama malaikat. Masa merokok bilang apa? Bismillah. Dari organisasi Muhammadiyah, Ustadz Mujiman. Ini pertanyaan tentang rokok. Zaman Nabi tidak ada rokok. Karena zaman Nabi tidak ada rokok, maka dalilnya adalah dalil umum atau qiyas. Dalam hal ini yang pertama, bahwa Allah berfirman, wa yuharrimu alaihimul khubais. Allah mengharamkan yang buruk-buruk. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan yang baik. Kira-kira rokok termasuk baik atau buruk? Kalau bilang baik, anaknya suruh ngerokok enggak? Istrinya suruh ngerokok enggak? Enggak, kenapa? Ora ilok yo, berarti enggak baik. Itu dari sisi dalil umum. Kemudian juga dilihat dari mudaratnya. Ada mudaratnya enggak? Setahu saya dokter-dokter yang pernah saya temui, baik dokter yang merokok atau tidak merokok, karena dokter yang merokok juga banyak, itu semua merekomendasikan kalau rokok itu tidak baik. Artinya apa? Rokok ini mengandung mudarat, dan dalil menghindari mudarat itu banyak. Yang terkenal la dororo wala diroro, jangan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dan merokok itu membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ada dalil lain, ada di bungkus rokoknya, merokok membunuhmu, ya kan? Karena ada dalil merokok membunuhmu, di situ tertulis
maka Al-Quran mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan jerumuskan kepada kebinasaan. Ada lagi wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh dirimu sendiri, dan lain-lain. Kita ambil itu saja. Dari sisi itu maka rokok bisa diambil kesimpulan hukumnya antara dua. Yang pertama hukumnya makruh, yang kedua hukumnya haram. Jadi rokok itu bisa hukum makruh, bisa hukum haram. Nah, kalau saya pribadi memilih pendapat yang hukumnya haram, bukan makruh. Kenapa hukumnya haram? Mengganggu diri sendiri maupun orang lain, dan kandungan racunnya lebih banyak daripada manfaatnya. Dalam Quran ada khomer, itu salah satu ilahnya ismu ma akbaru min naf'ihima, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini sama dengan rokok, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan kadang banyak orang yang dia tidak peduli dengan anaknya tapi peduli dengan rokoknya. Anaknya bilang ya jajan, tidak dibelikan, tapi dirinya merokok. Jadi ini memudorotkan bagi anaknya, yang harusnya anaknya bisa jajan malah untuk merokok, yang harusnya bisa ditabung, yang harusnya bisa untuk infak malah tidak infak, malah tidak nabung. Sehingga kalau saya pribadi lebih kepada pendapat haram tentang masalah rokok. Karena pendapatnya ini haram, maka kalau diberikan kepada orang lain sama saja tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau permusuhannya tidak masuk ya, tapi tolong menolong dalam dosa. Wala ta'awanu alal ismi, jangan tolong menolong dalam dosa, kecuali berpendapat makruh. Kalau berpendapat makruh, maka diberikan kepada orang lain tidak termasuk tolong menolong dalam dosa. Kalau di Muhammadiyah sendiri pernah ada pendapat makruh, itu yang ada di buku Tanya Jawab Agama yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih di jilid 1, itu hukumnya makruh. Tapi tahun 2007, 2010, 2020 itu ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang sama tentang beasiswa pendidikan dari rokok. Pendapatnya apa tentang rokok, apa hukumnya? Di situ menurut Tarjih hukumnya haram. Nah, sehingga memang ada pendapat lama makruh, pendapat baru haram. Nah, sehingga terkait memberikan ke orang lain itu kembali kepada pendapat awal, hukumnya haram atau makruh. Kalau saya pribadi memilih yang haram. Sehingga kalau misalnya ada uang rokok, jaluk mentane wae, Pak. Dari jaluk mentane wae. Yen ngapunten kula mboten udut, kula nyuwun mentane mawon gitu. Pripun, Pak? Saya punya pendapat awal, punya konsekuensi. Iya, punya konsekuensi, betul. Iya. Kan kita membiarkan orang merokok dengan pendapat haram, dan saya juga membiarkan orang berbuat dosa, dan juga termasuk haram. Iya. Jadi konsekuensi dari itu karena saya nggak berani melarang orang yang lain, tidak berani mengingatkan, gitu. Ini ya saya berikan dulu. Oh iya. Jadi sah-sah saja dalam istihad di dalam apa hal yang terkait dengan fikih itu, apalagi ini nasnya di zaman Nabi tidak ada. Lalu kemudian muncul perbedaan pendapat, itu satu hal yang normal, satu hal yang normal. Kalau yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak bisa dilakukan dalam kaidah amar ma'ruf nahi mungkar, itu tidak bisa dilakukan dalam perkara khilafiyah. Karena ini khilafiyah, maka nahi mungkar rokok itu tidak bisa dilakukan. Berbeda dengan perkara yang disepakati, itu bisa dinahi mungkar. Khomer sepakat bisa dinahi mungkar, kalau rokok tidak bisa. Karena rokok ini termasuk perkara yang diperselisihkan. Karena termasuk perkara yang diperselisihkan, maka tidak ada nahi mungkar dalam perkara yang diperselisihkan. Kita baru bisa nahi mungkar dalam perkara yang disepakati. Karena ketika kita melarang orang lain, sementara orang lain tadi berpendapat makruh, maka dalam posisi khilafiyah semacam ini itu nahi mungkar tidak mesti dilakukan karena masuk ranah khilafiyah. Jadi itu diantara kaidah nahi mungkar. Kita tidak bisa nahi mungkar dalam perkara-perkara yang
berbeda pendapat. Maka kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang itu ranahnya khilafiyah, lalu kemudian dicegah, itu tidak bisa dibenarkan. Tetapi sesuatu yang disepakati nahi mungkar itu bisa dijalankan. Jadi kalau terkait apa yang jenengan sampaikan tidak bisa mencegah, itu tidak masalah karena ini ranah khilafiyah. Jadi dalam ranah khilafiyah itu konteksnya adalah berlapang dada terhadap perbedaan pendapat. Karena kita punya pandangan haram, orang lain punya pandangan makruh, ya sudah, tidak bisa dihukumi sebagai kemungkaran karena ada beda pendapat. Bisa dipahami ya? Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir dari organisasi Majelis Tafsir Al-Quran, Dr. Andes Ahmad Sukina. Ya, akhir-akhir ini saya sangat resah Pak Ustadz karena di bulan April ini di desaku musim tanam tembakau. Berkenaan dengan hal itu, karena saya pernah membaca majalah Durasi yang terbit tahun 2008 tentang fatwa MUI yang mengharamkan rokok, dan beberapa minggu yang lalu Ustadz juga pernah menerangkan haramnya rokok, sama saja dengan bunuh diri dan itu haram. Setahu saya bahwa bahan utama rokok itu dari tembakau. Yang akan saya tanyakan satu, sebagai petani, kalau saya tanam tembakau, apakah berdosa? Karena termasuk menyediakan bahan untuk rokok yang mana hukumnya haram. Yang kedua, apakah saya harus mengganti tanaman tembakau dengan yang lain, padahal musim seperti ini tembakau menjadi tanaman favorit? Terima kasih atas penerangannya Ustadz, karena besok saya akan mulai menanam tembakau, tapi sebelumnya mohon petunjuknya. Ini bagus ini. Jadi tanya sebelum berbuat itu bagus. Jangan sudah berbuat ya baru tanya. Pertama saya luruskan, sampai hari ini saya tidak pernah memfatwakan rokok itu haram. Kalau saudara tadi mengatakan MUI mengharamkan rokok, memang betul. Terus berapa minggu yang lalu Ustadz mengharamkan rokok, tidak, saya tidak mengharamkan itu. Maka kalau dengarkan pengajian yang teliti, ya kan? Rokok dulu itu ditulis di bungkusnya itu menyebabkan kanker, gangguan janin, gangguan jantung dan sebagainya dan sebagainya. Nanti kan menyengsarakan diri kan? Sekarang ditulis malah lebih tegas lagi, merokok membunuhmu, kan gitu toh? Nah, terus saya terangkan, membunuhmu berarti membunuh diri. Orang bunuh diri itu halal apa haram? Haram. Yang saya terangkan, orang bunuh diri itu haram, ya toh? Bukan merokok haram, orang bunuh diri itu haram. Dengan cara apapun, apa dengan cara rokok, apa dengan minum racun, apa dengan minum apa yang menjadikan bunuh diri itu haram. Dipisahkan itu ya. Jadi yang haram itu bunuh diri. Kalau ternyata rokok itu bunuh diri, berarti bunuh dirinya haram, bukan ngerokoknya. Ya, bunuh dirinya haram. Kalau nanti yang akan bunuh diri rokoknya nanti lah berarti bunuh diri dengan yang lain halal. Maka dengan alat apapun bunuh diri itu haram. Qur'annya mengatakan kalau kamu diberi rezeki oleh Allah, anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Belanjakan hartamu di jalan Allah. Diberi harta oleh Allah itu diperintah Allah untuk membelanjakan di jalan Allah. Jangan membelanjakan harta yang tujuannya menganiaya dirimu sendiri. Nah kalau kamu beli rokok, padahal rokok itu untuk membunuh diri, berarti kamu diberi belanja, diberi harta oleh Allah itu untuk menganiaya dirinya sendiri. Menganiaya dirinya sendiri itu yang haram. Tidak hanya rokok aja, kamu gunakan untuk apa aja kalau tujuannya menganiaya diri, akibatnya pembelanjaan hartamu jatuh pada penganiayaan diri sendiri, itu haram. Nah, sekarang kamu petani tembakau, kemarin warga MTA sudah saya anjurkan, ya, sampai sekarang kan belum saya tegaskan.
karena rokok itu sangat membahayakan, maka seluruh warga MTA jangan ngerokok. Yang masih belum bisa meninggalkan rokok, tolong ngajinya berhenti dulu. So nek wis leren sing ngerokok baru ngaji lagi, bukan dikeluarkan. Polnya sing ngerokok. Wane wis rokok wis pol, marem lah, mandek lagi ngaji meneh. Lah so nek pol rokoknya terus jantungnya pedot ya wis rasa ngaji. Ya kan? Nah, di samping itu karena rokok itu terbukti membahayakan, maka seluruh warga MTA saya anjurkan mulai sekarang dikurangi jual rokoknya. Nanti pada akhirnya saya larang untuk berjualan rokok. Menerima itu juga ada yang resah. Ada yang resah, tapi ada yang bismillah. Karena anjuran Ustaz itu berdasarkan Quran dan Sunnah, bismillah. Akhirnya padahal itu ada saudara laporan pada saya, pimpinan MTA di daerah Sragen sana. Rokok itu omsetnya paling besar. Rokoknya mulai ya perintah langsung stop. Saya padahal belum merintah untuk stop, dia sendiri stop. Ketika nyetop tidak jual rokok, separuh omsetnya udah menurun. Terus akhirnya dia, kalau saya tidak jual rokok, untuk ganti jual rokok apa? Akhirnya katanya, laporan pada saya, ganti makanan kecil-kecil. Ganti buat makanan kecil. Alhamdulillah, ternyata sekarang hasilnya jual rokok dengan jualan makanan kecil itu lebih besar hasilnya jual makanan kecil tadi. Sehingga anjloknya penghasilan karena tidak jual rokok tadi sudah tertutup, hilang dengan diganti jualan tadi dan lebih besar hasilnya. Ya. Maka saudara petani tadi nggak usah resah. Kalau kamu meyakini itu suatu kebenaran, ben kancane nandur mbako kowe nandur telo apa-apa gitulah. Apa yang jelas menguntungkan, karena rezeki itu dari Allah. Ya, yang menanam bako itu petani-petani banyak yang tidak tanam bako ya. Baik itu kok. Ben kono do nandur bako karena saya ya bako itu sangat membahayakan jadi rokok tadi, ya sudah saya lebih baik tanam apa aja lah yang bukan bako, tanduri apa ya. Nah, ya, insya Allah nanti mau yang menumbuhkan itu Allah, menumbuhkan tanaman yang ditanam itu yang menumbuhkan Allah. Ya, hasilnya baik atau tidak Allah juga yang menentukan. Ya. Kantane itu, bako kabeh panen bako kabeh harganya mesti amblek nanti kabeh panen bako. Nah, alhamdulillah kabeh dodol bako, lah kowe tanduri lombok dhewe. Wes kancane dodot kowe kepedesen. Kan harga lombok mahal juga akhirnya. Dah. Insya Allah Allah memberi rezeki itu tidak dari satu arah. Tidak usah resah, yakin aja lah. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jangan coba-coba. Untuk kepada Allah jangan coba-coba. Bismillah. Saya hijrah dari tanaman yang merugikan manusia kepada yang menguntungkan manusia. Nanti Allah akan yang memberikan hasilnya. Belum tentu kok nandur bako mesti apik ya, belum tentu. Banyak juga yang petani tembakau mengeluh juga banyak kan. Kalau kamu tidak nanam bako, nanti andai kata petani mengeluh, kamu tidak termasuk. Karena tidak menanam kok. Ya, tanaman apa yang kira-kira bisa? Insya Allah kalau niatnya lurus, Allah menggantinya.